massa mulai berkumpul. Orang-orang mulai berteriak dalam bahasa Arab, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Ayah saya dan saya, sementara saya menggenggam tangannya, kita didorong ke depan dari kerumunan ini. Di tengah kerumunan ini ada seorang wanita Arab yang berpakaian seperti ini. Dia diikat dan dia duduk dalam sebuah kotak. Di sebelahnya ada seorang laki-laki Arab. Ia melakukan sembahyang cara Islam di lantai. Ia bangun dari lantai dan dari sampingnya ia menarik pedang emas yang sangat panjang dan memancung wanita itu. Kakiku gemetar dan jantungku mulai berdebar cepat. Ayah saya berkata, "Jika engkau tidak mendengar pada ajaran yang kita tanam dalam hidupmu, ini yang akan terjadi padamu suatu hari nanti." Saya lahir dan dibesarkan di sebuah negara kecil bernama Kuwait, sebuah komunitas 98% populasi muslim. Dua dari pamanku adalah imam dan salah satunya pemimpin masjid di mana saya dapat mendengar panggilan doa 5 kali sehari. Sebagai seorang muslim, kata Yahudi yang artinya Yahudi ditanamkan padaku sebagai kata buruk, kata kutuk. Yahudi tidak seharusnya ada. Mereka harus dibunuh. Dan saya tidak pernah berpikir untuk bertanya mengapa saya harus benci mereka. Saya tidak pernah bertemu orang Yahudi dalam hidup saya. Mereka tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan keluargaku. Saya hanya benci mereka. Kata itu saja membawa kebencian dalam hatiku. Sangat penting untuk belajar Quran dan hadis dan bahkan menghafalnya dalam bahasa Arab. Saya bahkan ikut sebuah kompetisi di mana Anda melafalkan ayat yang panjang di hadapan para pemimpin dan guru-guru Islami. Saya ada di peringkat kedua. Saya kira saya telah melakukan pekerjaan yang bagus. Tapi ayah saya berkata, "Tidak, itu tidak cukup baik. Sebagian besar dari hidupku saya hanya sendiri. Seorang yang hancur yang membutuhkan cinta dari keluarga saya, tapi saya tidak pernah menerimanya dari mereka. Saya coba mendapatkan cinta ini dari Tuhan Pencipta. Dalam waktu doaku saya angkat kedua tanganku dan berseru pada Allah minta pertolongan. Kumohon hentikan ayah memukul ibuku. Kumohon hentikan ayah memukulku." Tapi tidak ada pertolongan yang datang. Tuhan bukan seorang Tuhan yang personal bagi orang Muslim. Tuhan tidak berkata, "Saya mengasihimu." Pasukan Saddam Hussein datang tengah malam menyerang sebuah negara kecil di Kuwait. Kemudian mereka mendatangi kotaku, dan mereka merusak rumah dan mereka menjarah rumah orang-orang dan mereka mencuri milik orang lalu mereka membunuh para laki-laki dan mereka memperkosa para wanita. Kemudian mereka diberikan status waka untuk tinggal di AS. Nenek saya tiba-tiba sakit parah. Ia mendapat serangan jantung lalu pergi ke rumah sakit. 2 hari kemudian, ia meninggal. Saya terpukul karena saya kehilangan teman baikku. Ada seorang nona menghampiriku dan bertanya apakah saya dalam keadaan baik. Lalu saya bilang, "Tidak Paula, nenekku meninggal." Lalu saya mulai menangis lagi. Pada saat itu saya sangat tersakiti, hanya menangis yang dapat menolong. Paula datang padaku meletakkan tangannya dan memberiku sebuah pelukan. Kemudian ia menanyakan sebuah pertanyaan, "Apakah engkau mau pergi ke gereja denganku?" Saat saya berjalan menuju gereja ini saya merasakan cinta dari orang-orang ini dan diterima oleh orang-orang ini seperti yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bersekutu bersama, di sana laki-laki dan perempuan bersama, mereka tidak seharusnya dipisahkan. Tidak ada yang menghakimi orang lain dan mereka tahu saya seorang muslim. Mereka sangat ramah padaku, menerimaku dan mengasihiku dan itu yang sungguh mengejutkanku. Dan pada pertama kalinya dalam hidup saya mendengarkan pesan dari Alkitab. Saya mulai membaca pesan tentang Yesus ketika berjalan menuju sinagog. Dia diberikan sebuah gulungan dari Nabi Yesaya, dan ia membuka gulungannya dan ia mulai membaca firman itu. "Roh dari Tuhan yang berdaulat ada di atasku, karena ia mengurapiku untuk memberitakan Injil pada yang miskin. Ia telah mengutusku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya dan memproklamirkan pembebasan bagi tawanan dan kemerdekaan bagi mereka yang terikat, untuk memberitakan tahun perkenanan Tuhan."
Pertama kali saya mendengar kata-kata ini, pembebasan dan kesembuhan dan kemerdekaan, saya sangat ingin dibebaskan dari ikatan. Saya dahulu tawanan dalam Islam, dan saya ingin dimerdekakan dari hal itu. Saya dibutakan dengan kebencian yang besar di hati saya. Kegelapan hancur dari kedua mataku. Tudung itu runtuh dari hatiku. Saya tahu keputusan yang saya buat meninggalkan Islam adalah sebuah keputusan besar. Oleh hukum syariah, hukum Islam ini adalah hukum mati. Tapi nekat untuk mengenal Tuhan yang hidup. Pada hari itu saya memberikan hidupku menjadi seorang pengikut Yesus. Ini adalah Tuhan orang Israel, Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bangsa Israel adalah degupan jantung Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, ampuni saya tidak tahu bahwa saya membenci umat-Mu. Saya mencintai orang-orang Yahudi karena ini Tuhan mereka, Mesias mereka yang saya ikuti. Dan Ia bilang padaku untuk mencintai mereka. Saya tidak pernah mengerti apa yang terjadi pada 6 juta orang Yahudi yang mati. Saya tidak pernah mendengar cerita itu dalam sejarah Kuwait. Sekarang saya menemui korban Holocaust yang selamat. Saya mengerti cerita mereka, dan saya membagi cerita saya dengan mereka. Allahmu, Mesiasmu mengubah hatiku, memberikan hidupnya bagiku sehingga saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ia menolong saya, Ia menyelamatkan saya. Ia datang dan membawa sukacita dalam hidupku lagi. Saya wanita yang diberkati, dan saya mulai menangis dan mereka mulai menangis. Dan kita dapat menjalin hubungan satu dengan yang lain dan mereka merangkul saya, mencintai saya dan mereka mengalami beberapa kesembuhan. Saya percaya saat mereka mendengarkan kisahku. Ini adalah hak istimewa untuk mendapatkan pengalaman ini dalam hidupku.